Dari sini kita bisa lihat bagaimana caranya menggunakan analisis uji T satu sampel atau one sample test dalam pengujiannya menggunakan SPSS. Dapat saya contohkan menggunakan kasus ya, yang diantaranya yaitu dari 6 kelas siswa jurusan Pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran statistik terdiri dari 200 siswa dengan kemampuan yang hampir sama. Diambil 90 sampel secara acak dan diberikan pelatihan oleh guru yang bersangkutan dengan harapan nilai mata pelajaran statistik dapat mencapai nilai 95 dan kemudian dilakukan pengujian dan yang diperoleh data sebagai berikut. Dapat kita ketahui bahwasanya data berikut adalah data dari seluruh sampel ya, 90 sampel yang kita ambil secara acak, yaitu rata-rata nilai mata kuliah rata-rata nilai mata pelajaran statistik pada siswa jurusan agama. Lalu dari sini kita bisa mengerjakan bagaimana cara menganalisis atau memasukkan data ke SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file baru, atau bisa kita klik file, new, data, tampilan gambar seperti ini. Lalu kemudian langkah kedua yaitu klik variable view. Setelah kita mengisi data-data tersebut, lalu kita klik kolom variabel dengan menggunakan nama nomor 1, contohnya nama siswa. Kemudian klik tombol tab atau enter pada kolom tabel nomor 1, tuliskan nilai siswa, lalu muncul gambar seperti ini. Langkah ketiga yaitu data menggunakan klik data view. Dan cara menyimpannya. Setelah kalian mengetik atau menulis, kalian bisa klik data view yang ada pada pojok kiri. Dan di bawah tulisan siswa diisi angka data dengan mengetik ke bawah. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar ini ya. Lalu langkah keempat, menyimpan data. Kita bisa klik pada pojok kiri atas. Nah, klik file, save, kemudian beri nama yang kalian inginkan. Nah, diantaranya contohnya itu data A atau TS1A. Sampean bisa kasih nama seperti itu. Lalu langkah kelima, pengelolaan data. Nah, kalian bisa klik analisis, lalu compare-means, lalu klik one sample test. Setelah itu klik variabel pelanggan dan klik variabel lalu pindah ke kotak tes variabel pada kolom test value, tuliskan angka 50 lalu tekan OK dan muncul seperti ini. Langkah kelima yaitu output data dari yang sudah kita uji tadi. Nah, kalian bisa klik file lalu save, kemudian beri nama yang Anda inginkan. Misalnya output A TS1A. Dan kemudian output data SPSS tersebut bisa berubah seperti ini. Muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hipotesis dari uji sampel test ini adalah HO 90 rata-rata nilai siswa dengan 95, HA 90 rata-rata skor pelanggan tidak sama dengan 95, uji satu pihak atau arah kiri on-tile test atau bisa kita sebutkan dengan HO kurang lebih dari 90 rata-rata skor nilai siswa lebih besar dan dengan atau sama dengan 95. HA kurang besar 90 rata-rata skor siswa lebih kecil dari 95. Dari sini kita bisa mengetahui taraf signifikannya p-value dengan galaknya. Jika signifikansi kurang dari 0,0 maka HO diterima.
Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,003 karena signifikansinya itu adalah lebih dari 0,05 maka HO ditolak dan berarti HA diterima. Artinya rata-rata nilai statistik dalam setiap uji tidak sama dengan 95. Jadi kita bisa lihat interpretasi output SPSS yang kita telah kerjakan tadi. Itu hasilnya seperti ini. Nah, ini pada tabel output one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N90 siswa. Rata-rata nilai sekitar 89,7333 dengan standar deviasi simpangan baku sebesar 11.574,67 dengan standar error of mean sebesar 1,22008. Lalu untuk one sample testnya adalah dalam kasus ini terlihat ada beberapa perbedaan rata-rata mean difference yaitu sebesar 39,73333 yaitu rata-rata hitung means empiris dikurangi rata-rata hipotesis mean teoritis yaitu 89 atau sama dengan 0,0000. Perbedaan sebesar 00 ini mempunyai rangka antara lower atau batas bawah sebesar 37,30091 sampai upper atau batas atas 42,1576. Pada tabel output on sample test memuat data hasil analisis uji tes satu sampel yang mana nilai ini dihitungnya sebesar 45,202 dengan taraf of freedom atau derajat kebebasan yaitu 89 yaitu N dikurangi dengan 1 di mana T hitung atau T tabel lebih kurang dari T hitung kurang dari T tabel yaitu 32,5066 atau kurang dari 1671 maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa rata-rata nilai siswa tidak sampai 95. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil uji tes satu sampel atau bisa kita sebut dengan one sample test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai mata pelajaran statistik tidak mencapai atau tidak sama dengan 95. Artinya HO, hipotesis HO yang menyatakan bahwa nilai rata-rata siswa jurusan agama dengan harapan siswa memiliki nilai sebesar 55 dengan O ditolak. 0 ditolak. Sebaliknya, hipotesis A yang menyatakan nilai rata-rata nilai siswa jurusan agama dengan harapan siswa memiliki nilai sebesar 95 yang diterima. Dari sini, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan atau materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.